Perkenalkan, saya Muhammad Taufikul Hakim dari angkatan 2019. Ingin mempresentasikan hasil penelitian saya untuk mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif. Di sini penelitian saya berjudul Pengaruh Iklan Gratis Ongkos Kirim Shopee terhadap minat beli konsumen pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Kita langsung ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Jadi berdasarkan era globalisasi yang menuntut adanya perubahan pada beberapa bidang, salah satunya dalam bidang pemasaran. Bidang pemasaran pun berkembang dengan pesat, sehingga sekarang banyak sekali cara bagi pebisnis untuk mengiklankan produk atau jasa mereka. Nah, iklan itu merupakan jenis komunikasi pemasaran yang memiliki istilah umum yang mengacu kepada semua bentuk teknik komunikasi yang digunakan pemasar untuk menjangkau konsumennya dan menyampaikan pesannya, menurut Moriarty. Komunikasi pemasaran menggambarkan sarana yang digunakan perusahaan dalam menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung atau tidak langsung tentang produk atau merek yang mereka miliki. Komunikasi pemasaran digambarkan sebagai suara merek dan sarana yang dapat digunakan untuk membangun dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Iklan merupakan salah satu komponen utama dari komunikasi pemasaran, menurut Febriani. Cara-cara itu dapat berupa promosi penjualan, pengemasan, acara dan sponsor, pemasaran langsung, dan lain-lain. Iklan umumnya menjangkau audiens luas, pesannya disampaikan melalui berbagai macam media massa, dan kebanyakan iklan memberi informasi kepada konsumen dan memberitahu mereka tentang produk atau perusahaan. Dalam komunikasi pemasaran, peran iklan sangatlah dominan, khususnya bagi bisnis yang pendekatannya merangsang konsumen untuk membeli. Di Indonesia, begitu beragam produk atau jasa yang beredar di internet dan media online. Bisnis e-commerce juga mulai memuncak di lingkup digital setidaknya sejak tahun 2014 lalu, seperti Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee yang sangat tenar didengar. Nah, sejalan dengan periklanan melalui berbagai media iklan seperti televisi, internet, media online yang sangat menjangkau khalayak luas. Salah satu bisnis e-commerce Indonesia adalah Shopee. Shopee berada di bawah naungan SIE Group dan merupakan jasa perdagangan elektronik asal Singapura. Mulai masuk di Indonesia pada Mei di tahun 2015 dan mulai aktif beroperasi mulai bulan Juni tahun 2015. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Shopee, ia berhasil menduduki peringkat pertama dalam kategori tempat belanja online. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile. Namun, strategi pemasarannya tidak hanya melalui internet atau media online, namun juga melalui televisi. Iklan Shopee juga merupakan salah satu iklan yang sering muncul di beberapa media sosial seperti YouTube, TikTok, dan sebagainya. Strategi yang digunakan cukup unik, mulai dari brand ambassador, slogan, hingga tema iklan. Terdapat 4 konsep periklanan yang dapat dibilang efektif menurut Sandra Moriarty, yaitu strategi advertising, yaitu strategi memberikan arah dan fokus. Lalu ada ide kreatif, yaitu konsep kreatif merupakan ide sentral yang akan menarik perhatian konsumen dan selalu diingat. Selanjutnya ada pelaksanaan kreatif, yaitu iklan yang kreatif yang dieksekusikan dengan baik seperti menunjukkan detail iklan. Selanjutnya ada perencanaan dan pembelian media. Jadi setiap pesan harus disampaikan bagaimanapun caranya. Kebanyakan pengiklan pasti menggunakan media yang menjangkau khalayak luas. Menurut Himyati tahun 2008, ongkos kirim merupakan biaya pengiriman atau jasa yang ditarik oleh penjual dari pelanggan saat terjadi proses jual beli dengan biaya pengiriman yang dibebankan kepada pelanggan. Dalam proses jual beli online, penjual akan membedakan biaya pengiriman sesuai dengan berat dan dimensi produk. Jadi, pembeli mentransferkan uang seharga produk ditambah biaya kirim sesuai jauh pengiriman. Salah satu penawaran dari Shopee adalah gratis ongkos kirim. Nah, hal ini diartikan sebagai biaya pengiriman yang dibebaskan bagi pembeli dengan menggratiskan ongkos kirim. Pembeli hanya perlu membayar produk yang ia beli. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh iklan gratis ongkos kirim Shopee terhadap minat beli mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2019. Lalu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh iklan gratis ongkos kirim Shopee terhadap minat beli konsumen pada mahasiswa atau mahasiswi Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2019. Lalu manfaat penelitian ini ada 2. Yang pertama, manfaat akademis, yaitu diharapkan dapat mengembangkan ilmu dan menambah pengetahuan terutama pada mahasiswa atau mahasiswi Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2019 dalam bidang komunikasi pemasaran. Selanjutnya untuk manfaat praktis,
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan antara teori tentang komunikasi pemasaran dengan fakta yang dilakukan oleh para e-commerce dalam mempromosikan jasanya. Selanjutnya bab 2, kita masuk ke landasan teori. Yang pertama ada konsep, dan yang pertama ada konsep iklan. Secara umum atau menurut KBBI, iklan memiliki arti yaitu berita yang memiliki pesan dengan maksud memberikan dorongan, membujuk masyarakat luas untuk tertarik pada suatu barang dan jasa atau juga sebuah pemberitahuan kepada masyarakat luas tentang suatu barang atau jasa yang dijual dan ada di dalam media massa seperti majalah ataupun tempat umum. Menurut Fendi Ciptono, iklan adalah salah satu bentuk untuk melakukan promosi yang paling banyak digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan produk, barang, ataupun jasa yang ditawarkan. Sedangkan menurut Sandra Moriarty, iklan merupakan salah satu jenis komunikasi pemasaran yang merupakan hal umum untuk sebuah bentuk teknik komunikasi yang dijadikan sebagai pemasar agar dapat menjangkau konsumen dari produk yang ditawarkan dan agar pesan yang dimaksud oleh pengiklan tersebut tersampaikan kepada konsumen. Iklan merupakan bentuk pesan yang biasanya lebih banyak tersampaikan dengan adanya sebuah media. Iklan yang baik adalah iklan yang efektif. Dalam artian, iklan tersebut dapat menyampaikan pesan dari suatu barang ataupun jasa yang ditawarkan sebaik mungkin kepada konsumen dan juga dengan harapan bahwa reaksi dari konsumen juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengiklan. Iklan yang efektif juga perlu sebuah konsep yang kreatif untuk menarik konsumen sehingga reaksi dari konsumen juga sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh pengiklan menawarkan barang atau jasa yang diiklankan. Iklan memiliki berbagai fungsi menurut Shim yang menjelaskan fungsi-fungsi iklan, yang itu pertama informing atau memberikan sebuah informasi, persuading atau mengajak, reminding atau mengingatkan, dan adding value atau memberikan nilai tambah. Dalam iklan juga dapat menyampaikan sebuah promosi yang ditawarkan oleh perusahaan bisnis. Promosi dalam pengertian Gito Sudarmo adalah kegiatan yang diperuntukkan untuk mempengaruhi konsumen supaya mereka kenal dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan dan berharap bahwa mereka akan menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Nah, promosi konsumen sendiri memiliki berbagai tipe-tipenya. Salah satunya adalah kupon. Kupon adalah salah satu tipe dari promosi yang ditawarkan oleh perusahaan. Menurut Sandra Moriarty, kupon memiliki dua bentuk, yaitu kupon yang memberikan diskon kepada harga produk dan kupon yang disponsori oleh suatu retail tertentu. Contoh, dari kupon yang memberikan diskon adalah kupon diskon gratis ongkir. Yang diberikan oleh perusahaan, sedangkan contoh dari kupon yang disponsori oleh sebuah retail adalah kupon make up yang nantinya dapat ditukarkan di outlet tertentu yang sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan yang memberikan kupon. Selanjutnya konsep yang kedua adalah minat beli. Serangkaian cara dan teknik yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam menjual produk yang mereka tawarkan untuk mewujudkan minat beli para calon konsumennya merupakan pengertian dari minat beli. Menurut Hasan dalam Saputra, minat beli adalah adanya dorongan konsumen untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan keputusan pembelian diukur dengan probabilitas konsumen melakukan pembelian. Minat beli yang ada pada konsumen adalah keinginan yang tersembunyi dalam diri konsumen dan seringkali berlawanan dengan kondisi keuangan yang dimiliki, menurut Rizky NST dan Yasin. Sementara itu, menurut Keller, minat beli merupakan seberapa jauh kemungkinan yang melekat pada benak konsumen pada minat untuk membeli. Keputusan konsumen untuk membeli produk itu dipengaruhi oleh nilai produk yang dievaluasi. Jika manfaat yang didapat lebih besar daripada pengorbanan pembelian, maka dorongan untuk membeli suatu produk cenderung lebih besar. Sebaliknya, jika pengorbanan pembelian lebih besar daripada manfaat produk, maka dorongan untuk melakukan pembelian akan lebih kecil, menurut Samuel dan Lianto. Tindakan pembelian oleh konsumen biasanya diawali dan dipengaruhi oleh banyak rangsangan dari luar, baik berupa dorongan pemasaran oleh perusahaan maupun dorongan dari lingkungan sekitar. Dorongan tersebut diproses dalam diri seseorang sesuai dengan karakteristik pribadinya, sehingga akhirnya diambil keputusan pembelian. Karakteristik pribadi konsumen yang dipergunakan untuk memproses rangsangan tersebut sangat kompleks, dan salah satunya adalah motivasi konsumen untuk membeli, menurut Samuel dan Lianto. Lalu menurut Lam, salah satu cara mengembangkan minat beli adalah melalui promosi, yakni komunikasi yang menginformasikan kepada calon pembeli untuk memperoleh satu respon. Selain itu, ada faktor-faktor
yang dapat meningkatkan konsumen dalam membeli suatu produk, antara lain faktor psikis dan faktor sosial. Faktor psikis yakni faktor yang timbul dari seseorang. Faktor itu adalah persepsi, motivasi, pengetahuan, dan sikap konsumen. Sementara itu, faktor sosial adalah faktor yang berasal dari lingkungan konsumen seperti keluarga, kerabat, dan status sosial. Dalam mewujudkan minat beli konsumen, ada beberapa indikator yang menentukan minat beli konsumen. Indikator tersebut menurut Suwandi antara lain adalah attention, interest, desire, dan action. Selanjutnya di sini adalah review literatur, yaitu adalah 10 penelitian yang serupa yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian tersebut antara lain akan dijelaskan di tabel di bawah ini. Yang pertama adalah penelitian dari Winata Nur Cahya, yaitu berjudul Pengaruh Iklan pada Media Televisi Terhadap Minat Beli, studi pada calon konsumen Bukalapak.com di Kota Denpasar. Dari e-Jurnal Manajemen Universitas Udayana. Hasil penelitian itu secara parsial variabel iklan, musik iklan, ilustrasi cerita, dan bintang iklan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Persamaannya yaitu variabel X sama menggunakan pengaruh iklan pada variabel Y sama menggunakan minat beli. Perbedaannya, pada penelitian ini, pada variabel X terdapat X2, musik atau jingle iklan, X3, ilustrasi cerita, dan X4, bintang iklan. Lalu penelitian yang kedua ada dari Yunianto Sirine di tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Iklan Terhadap Minat Beli Pengguna YouTube dengan Brand Recognition sebagai Variabel Intervening dari Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa iklan berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand recognition. Brand recognition berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Lalu untuk persamaannya pada variabel X menggunakan pengaruh iklan. Lalu perbedaannya pada variabel Y di penelitian ini adalah brand recognition. Yang ketiga ada dari penelitian Arnianti dan kawan-kawan di tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Iklan YouTube Terhadap Minat Beli Vivo Smartphone dari Cakrawala Manajemen Bisnis Jurnal. Hasilnya terdapat pengaruh positif dan signifikan antara iklan YouTube terhadap minat beli Vivo Smartphone. Persamaannya pada variabel X sama menggunakan pengaruh iklan dan variabel Y menggunakan minat beli. Perbedaannya, variabel X yang diteliti adalah iklan YouTube dan variabel yang diteliti adalah Vivo Smartphone. Lalu yang keempat, ada penelitian dari Al-Amin tahun 2013 yang berjudul Analisis Pengaruh Kekuatan Iklan Mobil Honda di Televisi terhadap minat beli konsumen di kota Semarang dari Jurnal Manajemen Pemasaran. Hasilnya, adanya pengaruh iklan mobil Honda di televisi terhadap minat beli konsumen di kota Semarang. Persamaannya, pada variabel X sama menggunakan iklan di variabel Y, sama menggunakan minat beli. Untuk perbedaannya, pada variabel X terdapat X2, yaitu latar belakang musik, X3 frekuensi penayangan, iklan, X4 program televisi. Selanjutnya yang kelima ada penelitian dari Maulana di tahun 2018, yaitu pengaruh terpaan iklan televisi Tokopedia terhadap minat beli di kalangan siswa MAN 1 Majalengka dari Jika. Untuk hasilnya, terpaan iklan televisi Tokopedia berpengaruh terhadap minat beli di kalangan siswa MAN 1 Majalengka. Persamaannya, variabel X menggunakan pengaruh iklan, variabel Y menggunakan minat beli. Perbedaannya, variabel X yang diteliti adalah iklan televisi Tokopedia. Yang keenam, ada penelitian dari Faizal di tahun 2012 yang berjudul Pengaruh Iklan Minuman Segar di Televisi terhadap minat beli minuman pelajar SMA Budi Luhur Pekanbaru dari skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Hasilnya adanya pengaruh yang signifikan dari iklan minuman segar di televisi terhadap minat beli minuman pada pelajar SMA Budi Luhur Pekanbaru. Persamaannya, pada variabel X menggunakan pengaruh iklan, variabel Y menggunakan minat beli. Perbedaannya, variabel X yang diteliti adalah iklan minuman segar di televisi. Yang ketujuh ada penelitian dari Yeo Brilianti di tahun 2018 dengan judul Pengaruh Promosi Penjualan Terhadap Minat Beli Produk Fashion dengan Gaya Hidup sebagai Variabel dari moderator Jurnal Manajemen. Untuk hasilnya, promosi penjualan berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen melalui jejaring sosial sesama parsial. Persamaannya, menggunakan iklan promosi diskon pada variabel X dan minat beli pada variabel Y.
Perbedaannya, di penelitian ini terdapat variabel Z, yaitu gaya hidup. Yang kedelapan, ada penelitian dari Sukamto dan Wijaksana di tahun 2017 yang berjudul Iklan Melalui YouTube dan Minat Beli Produk dari Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi dan Manajemen. Hasilnya, iklan melalui media sosial berpengaruh positif terhadap minat beli. Persamaannya menggunakan iklan pada variabel X dan minat beli pada variabel Y. Perbedaannya, variabel X yang diteliti adalah iklan yang ditayangkan di YouTube, dan variabel Y yang diteliti adalah minat beli dari produk Pantene. Yang kesembilan, ada penelitian dari Nurmala di tahun 2011, yaitu pengaruh iklan televisi terhadap minat beli sabun mandi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Malikus Saleh dari Jurnal Aplikasi Manajemen. Hasilnya terdapat pengaruh dari iklan televisi terhadap minat beli sabun mandi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Malikus Saleh. Persamaannya itu sama-sama menggunakan iklan pada variabel X dan minat beli pada variabel Y. Untuk perbedaannya, pada penelitian ini, pada variabel X terdapat variabel X2 yaitu slogan dan variabel X3 yaitu repetisi. Untuk yang terakhir, dari penelitian dari Sari di tahun 2019 yaitu pengaruh gratis ongkos kirim, diskon, dan iklan Shopee terhadap keputusan pembelian konsumen pada mahasiswa jurusan Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta dari skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Yang hasilnya adalah secara bersamaan dari gratis ongkos kirim, diskon, dan iklan Shopee terdapat pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Untuk persamaannya itu sama-sama menggunakan iklan pada variabel X dan minat beli pada variabel Y. Perbedaannya, pada penelitian ini, variabel X terdapat variabel X1, garis ongkos kirim, dan variabel X2 itu diskon. Variabel X dalam penelitian ini atau variabel independennya adalah iklan gratis ongkos kirim Shopee sebagai suatu hal yang menjadi pengaruh atau akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini adalah variabel independen. Menurut Sugiono, variabel ini juga disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen, atau juga terikat. Variabel ini adalah variabel yang menjadi pengaruh atau akibat adanya variabel bebas. Lalu untuk variabel Y-nya, dalam penelitian ini, variabel Y atau variabel dependen adalah minat beli dari konsumen sebagai yang menjadi sebab perubahannya. Variabel ini adalah variabel dependen. Menurut Sugiono, variabel ini biasa dikenal dengan variabel stimulus, prediktor, antecedent, atau juga disebut dengan variabel bebas. Variabel ini adalah variabel yang menjadi sebab perubahannya atau terikat. Selanjutnya ada model penelitian. Model penelitian pada penelitian ini menggambarkan hubungan dari variabel independen yaitu iklan garis ongkos kirim Shopee, yaitu variabel X, terhadap variabel dependen yaitu minat beli konsumen pada variabel Y. Terdapat bentuk model penelitian yang digunakan yaitu seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya ada hipotesis teori. Menurut Sugiono, hipotesis adalah langkah yang ketiga dari sebuah penelitian setelah kerangka berpikir dan landasan teori. Hipotesis adalah bentuk jawaban yang sementara dari sebuah masalah yang akan diteliti. Berdasarkan dari rumusan masalah, tujuan penelitian dan konsep, maka terbentuklah hipotesis yang perlu adanya pengujian apakah hipotesis itu benar atau salah, yaitu pertama, adanya pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Selanjutnya, yang kedua, tidak adanya pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Dalam bab ini berisi mengenai paradigma dan pendekatan penelitian. Yang saya pakai, metode penelitian yang saya gunakan, populasi sampel, teknik penarikan sampel, ukuran sampel, hipotesis riset, hipotesis statistik, metode pengumpulan data, metode pengukuran data berupa validitas dan reliabilitas, metode analisis data, keterbatasan dan kelemahan penelitian, definisi operasional, dan terakhir operational konsep. Yang pertama ada paradigma penelitian. Paradigma merupakan sebuah konsepsi atau perangkat dasar serta metode yang digunakan untuk membuat kerangka kerja dalam sebuah penelitian. Paradigma positivisme digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk memprediksikan suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat secara objektif berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Asumsi dari paradigma positivisme ini adalah bahwa manusia merupakan individu yang terikat dengan hukum sosial serta perilakunya dapat diamati melalui proses observasi. Paradigma positivisme juga memandang bahwa realitas dipandang sebagai objek ilmu yang bebas nilai menurut Muslim pada tahun 2016. Penelitian ini dibuat bersumber dari beberapa kajian literatur
mengenai pengaruh iklan terhadap perilaku minat beli konsumen, serta kajian buku teks bahasa Indonesia mengenai periklanan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini dilandaskan oleh paradigma positivisme. Paradigma positivisme yang dipakai dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana perilaku konsumen jika dihadapkan pada iklan yang menawarkan pembebasan biaya kirim produk pada aplikasi Shopee. Paradigma positivisme dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji pengaruh iklan sebagai variabel independen terhadap minat beli konsumen sebagai variabel dependen menggunakan ilmu statistik dalam menyimpulkan data-data penelitian menurut Irwan. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan turunan dari paradigma positivisme. Pendekatan kuantitatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dalam suatu penelitian secara ilmiah melalui cara yang sistematis terhadap fenomena atau peristiwa yang saling berhubungan, menurut Lestari. Penggunaan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini untuk mengetahui adakah pengaruh variabel X yaitu iklan garis ongkos kirim Shopee terhadap variabel Y yang merupakan minat beli konsumen terhadap produk-produk di Shopee. Selanjutnya untuk metode penelitian saya merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi saat ini disertai fakta-fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil pengamatan menurut Wahyuni. Selanjutnya menurut Sugiono, menjelaskan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hasilnya digambarkan atau dianalisis namun tidak digunakan untuk membuat kesimpulan. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode survei. Survei merupakan suatu teknik pengumpulan data dari pendekatan kuantitatif yang berasal dari paradigma positivisme. Metode survei yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausalitas dari sebuah pengujian hipotesis, memprediksikan suatu kejadian yang akan terjadi, serta dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu peristiwa menurut Adianta. Saya menggunakan metode deskriptif kuantitatif berbasis survei ini karena saya ingin mengumpulkan informasi berupa jawaban responden terkait minat beli konsumen setelah melihat iklan gratis ongkos kirim yang ditawarkan Shopee. Selain itu, saya juga ingin menguji hipotesis terhadap variabel-variabel dalam penelitian saya. Selanjutnya untuk populasi sampel, teknik menarikan sampel. Untuk populasi merupakan wilayah yang digunakan dalam penelitian di dalamnya terdapat subjek maupun objek yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk ditarik kesimpulannya menurut Sugiono. Karena keterbatasan waktu dan serta tenaga yang saya punya, maka dalam penelitian ini populasi yang kami gunakan adalah seluruh mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi angkatan 2019 di Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 82 orang dari total mahasiswa atau mahasiswi program studi ilmu komunikasi angkatan 2018, 2019, dan 2020 yang berjumlah 193 orang. Sampel yang saya gunakan menurut Sugiono, sampel merupakan bagian dari populasi yang memenuhi kriteria atau karakteristik yang ditetapkan peneliti. Sampel juga menjadi sumber data dalam penelitian menurut Wahyuni. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa atau mahasiswi ilmu komunikasi angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta. Saya menggunakan sampel tersebut dikarenakan keterbatasan waktu serta tenaga yang saya punya. Selain itu, sampel tersebut saya gunakan karena lebih efisien serta dapat menghemat waktu penelitian saya. Lalu untuk teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non-probability sampling dengan metode kuota sampling. Teknik non-probability sampling merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kuantitatif yang setiap populasinya tidak diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel, menurut Sugiono. Sedangkan metode kuota sampling digunakan untuk menentukan sampel dengan menetapkan jumlah sampel yang akan dipilih yang memenuhi kriteria peneliti. Teknik penarikan sampel ini dipilih karena sampel memiliki kriteria yang ditetapkan peneliti serta jumlah sampel yang hampir mendekati jumlah populasi. Kriteria yang dimaksud yaitu mahasiswa atau mahasiswi ilmu komunikasi angkatan 2019 Universitas Negeri Jakarta yang menggunakan aplikasi Shopee baik aktif maupun pasif. Ukuran sampel merupakan aspek penting dari sebuah penelitian karena menentukan presisi estimasi tentang parameter populasi yang diteliti dan reliabilitas kesimpulan tentang hipotesis yang diuji. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Lovin yaitu seperti di bawah ini, di mana N kecil merupakan jumlah sampel, N besar merupakan jumlah populasi, dan D merupakan tingkat kesalahan. Berdasarkan rumus tersebut,
jumlah sampel sebanyak 82 orang dan tingkat kesalahannya ada 5% atau 0,05, maka didapatkan jumlah sampel sebagai berikut. Sejumlah endpoint berjumlah 68,04 dan dibulatkan menjadi 68. Jadi jumlah sampel yang didapat adalah 68 orang. Selanjutnya dari hipotesis riset. Hipotesis riset merupakan jawaban sementara atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hipotesis dapat dijabarkan dari beberapa sudut pandang seperti secara etimologis, teknis, statistik, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis riset penelitian ini yaitu iklan gratis ongkos kirim Shopee terhadap minat beli konsumen adalah berpengaruh. Ongkos kirim menjadi salah satu tambahan biaya penting dalam transaksi online karena barang yang dikirim dari penjual ke pembeli akan dibawa oleh kurir. Jika Shopee membuat ongkos kirim pada transaksi menjadi gratis, maka pembeli hanya harus membayar barang yang dipesankan saja. Secara logis, hal itu bisa menarik minat pembeli karena bisa menghemat biaya pengeluaran sang pembeli. Selanjutnya ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai suatu atau lebih populasi. Ada pengaruh antara iklan gratis ongkos kirim Shopee terhadap minat beli konsumen, seperti di bawah ini. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli, sedangkan data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, menurut Indrianto dan Supomo. Data primer dikumpulkan melalui survei, hasil kuesioner yang disebar kepada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2019. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, menurut Sugiono. Berikut merupakan metode pengukuran data. Yang pertama validitas. Menurut Murti, menjelaskan bahwa validitas merupakan derajat kebenaran dari suatu kesimpulan penelitian yang dipengaruhi oleh metode penelitian sampel penelitian dan sifat populasinya. Menurut Sugiono, untuk mencari validitas, skor item dengan total item harus dikorelasikan. Jika indeks validitas yang didapat lebih dari 0,3, maka item tersebut dapat dikatakan valid. Namun, jika indeks validitas di bawah 0,3, item tersebut tidak valid. Jadi harus dilakukan perbaikan, menurut Abdullah. Mencari nilai koefisien atau indeks validitas dapat dilakukan melalui rumus Pearson seperti berikut. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konten karena di dalamnya memuat definisi operasional variabel, representasi serta jumlah soal dalam variabel, skala instrumen, populasi, serta petunjuk pengisian serta pengskoran instrumen. Validitas konten menjelaskan bukti-bukti yang ada pada setiap item instrumen dengan alat ukur dan diproses dengan analisis rasional, menurut Yusuf 2018. Sugiono menjelaskan bahwa suatu indikator dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R table. Nilai R hitung dapat dicari menggunakan rumus Pearson Product Moment. R table dapat dilihat pada tabel berikut. Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 68 orang dan tingkat kesalahan sebesar 5%. Untuk menentukan valid atau tidaknya instrumen, dilihat dari R hitung atau total masing-masing instrumen variabel pada Pearson Correlation. Semakin mendekati angka 1, maka indikator tersebut akan semakin valid. Pada endpoint sama dengan 68, diketahui bahwa R table bernilai 0 2012. Nilai R table inilah yang akan dijadikan acuan dalam menentukan kevalidan masing-masing instrumen. Berikut merupakan validitas dari X dan hasil uji validitas X. Nah, pada hasil tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing item pada variabel X mempunyai nilai R hitung yang melebihi R table yaitu sebesar 0,1954 dan nilai signifikansi to tail kurang dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa semua item dari variabel X adalah valid. R hitung yang mendekati nilai 1 berarti setiap item memiliki hubungan dengan variabel instrumennya menurut Yusuf. Berdasarkan analisis validitas melalui SPSS dengan Pearson Product Moment, diketahui bahwa pada variabel X, nilai R hitung X1 adalah 0,019, oleh karena 0,19 melebihi 0,2012, dan R hitung lebih besar dari R table, maka indikator tersebut valid. Pada X2 pun sama, nilai R hitung adalah 0,824, dan melebihi dari 0,02012, dan R hitung lebih besar dari R table, dan indikator X2 tersebut valid.
Pada X3 nilai R hitung adalah 0,790, oleh karena itu melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R table, maka indikator X3 tersebut valid. Jadi dapat dinyatakan bahwa variabel X adalah valid. Nah, berikut merupakan validitas dari variabel Y. Dan ini merupakan hasil uji validitas dari variabel Y. Hasil pada tabel di atas menunjukkan bahwa masing-masing item pada variabel X mempunyai nilai R hitung melebihi R table, yaitu sebesar 0,1954 dan nilai signifikansi to tail kurang dari 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa semua item dari variabel Y adalah valid. R hitung yang mendekati nilai 1 berarti setiap item memiliki hubungan dengan variabel instrumennya, menurut Yusuf. Pada variabel Y, nilai R hitung Y1 adalah 0,854 dan melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R table. Maka indikator tersebut valid. Y2 nilai R hitung adalah 0,783 dan melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R table. Maka indikator Y2 valid. Untuk indikator Y3 R hitungnya adalah 0,851 melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R table, maka indikator Y3 tersebut valid. Selanjutnya Y4 nilai R hitung adalah 0,825 dan melebihi 0,20212 dan R hitung lebih besar dari R table, maka indikator Y4 tersebut valid. Selanjutnya Y5 nilai R hitung adalah 0,879 dan melebihi 0,2012 dan R hitung lebih besar dari R table, maka indikator Y5 tersebut valid. Jadi dapat dinyatakan bahwa variabel Y adalah valid. Selanjutnya ada reliabilitas. Reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah hasil pengetahuan akan menghasilkan data yang sama menggunakan objek yang sama juga, menurut Mariadi. Untuk menguji reliabilitas instrumen yang skornya bukan 0 dan 1 dapat digunakan rumus alpha Cronbach menurut Sugiono. Rumus tersebut adalah sebagai berikut. Menurut Amanah mengatakan bahwa uji reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS pada komputer dapat diinterpretasikan menggunakan kategori dari Sugiono, yaitu seperti di bawah berikut. 0,00 sampai 0,199 tingkat hubungannya sangat rendah. Untuk interval koefisien 0,20 sampai 0,399 rendah. Untuk interval koefisien 0,40 sampai 0,599 tingkat hubungannya sedang. Untuk interval koefisien 0,60 sampai 0,799 tingkat hubungannya kuat. Interval koefisien 0,80 sampai 1,000 tingkat hubungannya sangat kuat. Bila nilai koefisien alfa melebihi 0,700, maka setiap item dalam kuesioner dapat dikatakan reliable. Sebaliknya, jika nilai koefisien alfa kurang dari 0,700, maka item tidak reliable, menurut Priyatno. Berikut merupakan reliabilitas X, dan berikut merupakan reliabilitas Y. Berdasarkan hasil perhitungan oleh SPSS, dapat diketahui bahwa nilai koefisien alfa pada indikator variabel X menunjukkan angka 0,736, maka dapat disimpulkan bahwa setiap indikator variabel X memiliki reliabilitas yang kuat. Nilai koefisien alfa pada indikator variabel Y menunjukkan angka 0,895, di mana angka ini melebihi 0,700. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap indikator variabel Y memiliki reliabilitas yang sangat kuat. Selanjutnya ada metode analisis data. Yang pertama analisis univariat. Analisis univariat berfungsi untuk menggambarkan setiap variabel yang dipakai dalam penelitian. Analisis univariat menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase per tiap variabel. Data univariat yang digunakan dalam penelitian ini adalah usia mahasiswa pengguna Shopee aktif sebagai variabel independen, serta minat beli sebagai variabel dependen. Rumus yang digunakan untuk analisis univariat yaitu sebagai berikut. Dengan P sama dengan persentase, SP merupakan skor responden, SM merupakan skor maksimal. Berikut merupakan analisis univariat usia responden. Pada hasil analisis menggunakan SPSS, didapatkan bahwa rata-rata usia pengguna Shopee pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta adalah berusia 19 tahun atau sekitar 90% dari total sampel. Berikut merupakan analisis univariat pengguna aktif Shopee. Rata-rata mahasiswa ilmu komunikasi adalah pengguna Shopee aktif dengan persentase 86,4% atau sekitar 86%. Selanjutnya ada analisis bivariat. Noto Adjomo
menjelaskan untuk menganalisis dua variabel yang berkorelasi perlu menggunakan analisis bivariat. Untuk menguji apakah ada hubungan antara iklan gratis ongkos kirim Shopee dengan minat beli konsumen dapat menggunakan chi-square test dengan tingkat kesalahan 5%. Hasil yang didapatkan oleh nilai P, jika nilai P lebih kecil dari 0,05 maka hasil awal ditolak dan hasil akhir diterima. Jika nilai P lebih besar dari 0,05 maka hasil awal diterima dan hasil akhir ditolak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah hasil awal adanya pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Hasil akhir tidak adanya pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Berikut merupakan hubungan frekuensi memakai Shopee dengan minat beli. Pada frekuensi menggunakan aplikasi Shopee dengan minat beli diketahui nilai P adalah 0,539. Oleh karena nilai P melebihi 0,05, maka hasil awal diterima dan hasil akhir ditolak. Selanjutnya adalah hasil dari hubungan melihat iklan Shopee dengan minat beli. Pada hubungan melihat iklan gratis ongkos kirim dengan minat beli diketahui nilai P adalah 0,38. Oleh karena nilai P melebihi 0,05 maka hasil awal diterima dan hasil akhir ditolak. Selanjutnya merupakan hubungan pesan iklan gratis ongkir terhadap minat beli. Pada hubungan pesan iklan gratis ongkir dengan minat beli diketahui nilai P adalah 0,68. Oleh karena nilai P melebihi 0,05 maka hasil awal diterima dan hasil akhir ditolak. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel. Jadi berdasarkan hasil chi-square test bahwa ada pengaruh dari iklan gratis ongkos kirim di Shopee terhadap keinginan membeli konsumen. Selanjutnya keterbatasan dan kelemahan penelitian. Yang pertama keterbatasan penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa keterbatasan, yaitu antara lain peneliti memiliki keterbatasan waktu yang diberikan dalam yang diberikan untuk mengerjakan penelitian ini yang mengakibatkan pekerjaannya kurang maksimal. Penelitian ini hanya mengambil sampel sebanyak 68 orang yang berasal dari mahasiswa atau mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang terakhir, penelitian ini menggunakan metode kuota sampling sehingga dalam menetapkan jumlah sampel yang akan dipilih hanya memenuhi kriteria peneliti. Untuk kelemahannya, yang pertama, pada penelitian ini dalam pengumpulan datanya hanya menggunakan kuesioner yang disebarkan ke sampel. Pada penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling, maka dari itu setiap populasinya tidak diberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Selanjutnya merupakan definisi operasional. Dari variabelnya yaitu iklan gratis ongkos kirim Shopee. Selanjutnya dimensinya melihat pengaruh iklan gratis ongkos kirim Shopee untuk mempengaruhi konsumen dalam bentuk keminatan untuk membeli produk. Indikatornya adanya keaktifan calon konsumen pada penggunaan aplikasi Shopee, adanya perhatian dari calon konsumen terhadap iklan gratis ongkos kirim Shopee, adanya pemahaman calon konsumen terhadap isi pesan iklan gratis ongkos kirim Shopee, adanya keaktifan dalam menggunakan kupon gratis ongkos kirim Shopee. Untuk skalanya menggunakan skala Likert. Selanjutnya variabel Y-nya minat beli konsumen, yaitu dimensinya konsumen terpengaruh untuk membeli produk karena adanya iklan gratis ongkos kirim Shopee. Variabelnya adanya perhatian dari calon konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Perusahaan, adanya ketertarikan calon konsumen terhadap produk yang melakukan perusahaan, adanya keinginan dan hasrat calon konsumen untuk memiliki produk yang ditawarkan, adanya tindakan nyata calon konsumen melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Untuk skala ini menggunakan skala Likert. Operasional konsep. Operasional konsep dibuat untuk memudahkan peneliti dalam mengukur data terhadap masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian penulis yang berjudul Pengaruh iklan gratis ongkos kirim Shopee terhadap minat beli konsumen mahasiswa ilmu komunikasi UNJ tahun 2019, dalam bentuk yang lebih jelas sehingga hasil penelitian dapat diuji kebenarannya. Yang pertama, variabel iklan gratis ongkos kirim Shopee beserta indikator pengukurannya antara lain. Yang pertama, keaktifan pada penggunaan aplikasi Shopee. Calon konsumen adalah pengguna aplikasi Shopee aktif maupun pasif. Kedua, perhatian terhadap iklan gratis ongkos kirim Shopee. Calon konsumen sering melihat iklan gratis ongkos kirim Shopee pada baik dari aplikasi Shopee maupun media sosial Shopee. 3. Pemahaman terhadap isi pesan iklan gratis ongkos kirim Shopee, yaitu adanya pemahaman pada calon konsumen terhadap isi pesan yang terkandung dalam iklan gratis ongkos kirim Shopee. Yang keempat, keaktifan dalam menggunakan kupon gratis ongkos kirim Shopee, yaitu adanya pemakaian kupon gratis ongkos kirim yang dimaksimalkan para pengguna Shopee. Yang kedua merupakan variabel minat beli konsumen beserta indikator
pengukurannya antara lain yang pertama perhatian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Calon konsumen memberikan perhatiannya kepada produk yang ditawarkan oleh perusahaan karena kupon gratis ongkos kirim Shopee. Yang kedua, ketertarikan terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Calon konsumen merasa tertarik terhadap produk yang ditawarkan perusahaan karena adanya kupon gratis ongkos kirim Shopee. 3. Keinginan dan hasrat untuk memiliki produk yang ditawarkan karena adanya kupon gratis ongkos kirim yang berlaku. Keinginan para calon konsumen untuk memiliki produk semakin tinggi. 4. Tindakan nyata melakukan pembelian produk. Calon konsumen memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan karena adanya kupon gratis ongkos kirim Shopee. Berikut merupakan daftar pustaka. Selanjutnya yang terakhir ada lampiran, yaitu ada kuesioner penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menyebar kuesioner pada sampel melalui fitur Google Form karena ada keterbatasan waktu dan kondisi. Untuk identitas responden berbentuk nama, usia, terus apakah dia menggunakan pengguna aktif Shopee. Lalu petunjuk pengisian angket. Yang pertama, angket ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan melihat iklan gratis ongkos kirim Shopee menjadi memiliki keinginan untuk membeli sebuah produk. 2. Setelah angket ini sampai selesai. 3. Kerjakan secara individu jangan terpengaruh dengan jawaban teman. 4. Jawab angket ini dengan sejujur-jujurnya. 5. Pilihan jawaban yang tersedia yaitu sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Untuk kuesioner iklan gratis ongkos kirim Shopee, pertanyaan pertama, saya sering menggunakan aplikasi Shopee. Yang kedua, saya sering melihat iklan kupon gratis ongkis baik melalui media sosial maupun aplikasi Shopee. Yang ketiga, saya mampu memahami pesan yang disampaikan pada iklan gratis ongkos kirim Shopee. Yang keempat, saya sering menggunakan kupon gratis ongkos kirim. Untuk pertanyaan minat beli konsumen, pertanyaan yang pertama, kupon gratis ongkir meningkatkan hasrat saya untuk membeli barang. Yang kedua, saya menjadi lebih sering melihat produk yang ditawarkan saat kupon gratis ongkir berlaku. Yang ketiga, saya lebih suka berbelanja menggunakan kupon gratis ongkir. Yang keempat, saya melihat kupon gratis ongkir, saya menjadi lebih sering berbelanja di Shopee. Sekian presentasi dari hasil penelitian saya.